adik-adik, selamat pagi. Selamat datang di KJP Rocky. Yeay. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Luar biasa. Mari adik-adik, kita harus siap memuji dan memuliakan Tuhan pagi hari ini. Yuk semangat, let's go. Di hadirat-Mu, aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Gunung tinggi bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Kita nyanyi sama-sama adik-adik. Ingin selalu berada di hadirat-Mu, aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Raja Wali, melintasi gunung tinggi bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita buka hati kita, buka telinga kita, dan siapkan hati kita. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak
satu kali lagi sama-sama. Selidiki aku, lihat hatiku, lihat hati kami Tuhan. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu, Tuhan tahu apa isi hati kalian. Hidupku tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Baik adik-adik yang manis, adik-adik yang hebat, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari yang luar biasa ini. Terima kasih kami bangun dengan tubuh yang sehat. Kami bangun dengan sukacita pagi hari ini semuanya karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sayang sama kami. Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Tahukah adik-adik bahwa Tuhan Yesus itu sangat cinta sama kalian. Tuhan Yesus itu sayang sama kalian. Firman Tuhan dalam Mazmur 138 ayat 13 sampai 14 berkata bahwa sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, engkau yang menenun aku dalam rahim ibuku, dan aku bersyukur kepadamu karena kejadianku hebat, kejadianku sangat ajaib, dan aku, jiwaku benar-benar menyadarinya. Adik-adik, Tuhan Yesus memberikan kita keluarga yang hebat. Tuhan memberi kita mama papa yang luar biasa, mama papa yang mencintai adik-adik, mama papa yang sayang sama adik-adik, mama papa yang mencukupkan semua kebutuhan adik-adik. Tuhan Yesus sayang mama papa. Itu sebabnya adik-adik kita harus belajar untuk kita menghormati orang tua kita, untuk kita belajar taat sama orang tua kita, karena orang tua kita adalah wakil dari Tuhan. Amsal 1 ayat 8 firman Tuhan bilang begini, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Lewat firman Tuhan ini kita diajarkan untuk setiap kita, siapapun kita yang ada pagi hari ini, kita belajar taat kepada orang tua kita. Kita belajar untuk dengar-dengaran sama orang tua kita. Kita harus belajar mendengarkan nasihat orang tua kita. Yesaya 43 ayat 4 bilang begini, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini Tuhan sangat mengasihi engkau. Adik-adik itu berharga bukan karena apa yang adik-adik pakai. Adik-adik berharga bukan karena mainan yang adik-adik punya itu bagus-bagus, bukan. Adik-adik berharga itu karena Tuhan mengasihi adik-adik. Tuhan bilang bahwa kalian itu berharga, kalian itu sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu yuk kita mau belajar untuk kita mengasihi Tuhan, untuk kita belajar menyayangi Tuhan, mencintai Tuhan. Tuhan Yesus sangat sayang adik-adik, Tuhan Yesus sangat mencintai adik-adik. Buktinya adalah Tuhan
Yesus mau mati di kayu salib untuk menebus dosa, untuk menebus hidup adik-adik dari dosa, menebus hidup adik-adik dari semua pelanggaran, semua kenakalan kita. Tuhan Yesus mau mati, darahnya tercurah untuk menebus kita dari dosa. Nah, adik-adik, mari kita belajar untuk kita mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah sangat sayang sama kita. Yuk ikutin kakak Esther, kita ucapin sama-sama yuk. Aku berharga di mata Tuhan, aku dikasihi Tuhan. Aku ini kesayangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus hidupku dari dosa-dosaku dan semua pelanggaranku. Yuk adik-adik, kalau Tuhan sudah mau mati untuk kita, kita harus belajar menyenangkan hati Tuhan. Kita mau belajar hidup menyenangkan hati Tuhan. Kita mau bertobat dari semua kejahatan kita. Kita mau bertobat dari semua kenakalan kita. Karena kita mengasihi Tuhan. Amsal 23 ayat 18 bilang begini adik-adik. Karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tuhan memberikan kita masa depan yang indah, masa depan yang gilang gemilang. Tuhan janji untuk setiap anak-anak yang taat. Tuhan janji untuk setiap anak-anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Bahwa Tuhan memberikan masa depan yang indah, masa depan yang gilang gemilang. Mari adik-adik, kita mau belajar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anak-anak-Mu yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Kak Esther berdoa pagi hari ini supaya hidup kami, Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu. Hidup kami ini boleh memberikan, menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi. Pagi, Kak. Pagi, Kenan. Pagi, Kak. Pagi, Pagi. Zamora, Kiora, Geon, Nia, Josia, Refren, Noah. Nah, pagi ini kita mau dengarkan firman Tuhan, adik-adik. Nah, firman Tuhan pagi ini, Kak Amanda mau cerita tentang keberanian Deborah. Nah, minggu kemarin kita sudah di Rocky sudah cerita tentang keberanian Deborah. Saatnya kita mau ulang lagi nih cerita tentang Deborah. Oke, adik-adik, setelah kematian setelah kematian seorang hakim yang bernama Ehud, umat Tuhan di bangsa Israel itu mereka kembali lagi menyembah berhala adik-adik. Mereka melakukan hal dosa, melakukan kejahatan, dan mereka tidak taat lagi sama Tuhan adik-adik. Akhirnya Tuhan membiarkan bangsa Israel ditaklukkan oleh Raja Jabin dari Asor. Nah, Raja Jabin dari Asor itu seorang raja dari Kanaan adik-adik. Nah, ketika orang-orang Israel tidak taat lagi, akhirnya Tuhan menyuruh bangsa Raja Jabin itu untuk menaklukkan bangsa Israel. Kalau adik-adik ada panglima tentaranya, tentara Raja Jabin yaitu Sisera. Sisera mempunyai 900 kereta besi adik-adik. Nah, akhirnya mereka bangsa Israel dihukum adik-adik, dikasih bangsa Israel ini ditindas sama orang Raja Jabin. Ditindas selama 20 tahun adik-adik. Bayangin adik-adik 20 tahun mereka ditindas. Nah, kalau adik-adik dihukum 5 menit aja, dihukum taruh kuping di tangan aja, adik-adik bisa capek kan? Nah, ini bangsa Israel adik-adik ditindas sama raja
sama Raja Yabin itu selama 20 tahun adik-adik. Nah, kemudian mereka berseru, bangsa Israel berseru sama Tuhan adik-adik. Bangsa Israel minta pertolongan dari Tuhan. Mereka bilang, tolong Tuhan, tolong selamatkan kami, tolong kami ya Tuhan. Bangsa Israel bicara seperti itu adik-adik. Nah, akhirnya ada seorang hakim dan nabi bernama Deborah. Deborah ini adalah hakim dan nabi pertama perempuan yang ada di bangsa Israel adik-adik. Nah, nabi itu pekerjaan nabi adalah seorang pekerjaan nabi yaitu untuk merenung apa yang Tuhan kasih ke Deborah sampaikan. Nah, Deborah ini menyampaikan pesan dari Tuhan ke Barak. Barak itu adalah panglima tentara di tentara apa namanya komandan tentara nah di Barak ini adalah panglima tentara yang disuruh Deborah, dan Deborah bilang sama tentara Barak kalau nah sorry ya Didi. Nah, Barak menjawab adik-adiknya. Mereka bilang kan kalau misalnya Deborah bilang bangsa Israel ini ada masalah, ada apa namanya ada masalah. Tapi akhirnya Barak bilang Deborah bilang sama si Barak kalau misalnya kamu sorry Didi. Nah, terus Deborah berkata kepada Barak, inilah yang diperintahkan Tuhan Allah Israel untuk kamu lakukan. Nah, akhirnya Deborah bilang, kumpul 10 orang, 10.000 pejuang dari suku Naftali dan Zebulon di Gunung Tamor. Terus Deborah bilang, aku akan memanggil Sisera, komandan tentara Yabin, beserta kereta dan para pejuangnya ke Sungai Kison. Di sana aku akan memberikan kemenangan kepadamu, kemenangan Barak dan kemenangan atas bangsa Israel adik-adik. Nah, akhirnya Barak bilang gini, Barak ragu, saya akan pergi, tapi hanya jika kamu pergi bersama saya, jika Deborah pergi sama Barak. Nah, Deborah bilang, saya akan pergi bersamamu, tetapi kamu tidak akan mendapatkan kehormatan dalam usaha ini. Karena kemenangan Tuhan atas Sisera ada di tangan seorang wanita. Nah, Deborah bernubuat kalau kemenangan atas Sisera ini itu ada di tangan seorang wanita. Nah, ketika Sisera mendengar Barak telah pergi ke Gunung Tabor, dia memanggil semua 900 kereta besinya dan semua prajuritnya. Mereka berjalan dari Haroset Hagoyim ke Sungai Kison. Nah, Deborah berkata kepada Barak, bersiaplah, inilah waktunya, inilah hari Tuhan akan memberikan kemenangan kepadamu atas Sisera. Nah, Tuhan sedang maju di depan kamu. Nah, adik-adik, Deborah bilang bersiaplah, berbicara sama Barak, bersiaplah, Tuhan waktunya Tuhan untuk memberikan kemenangan atas bangsa Israel, atas Barak, atas semuanya yang ada di sini. Ketika mereka Sisera udah nyamperin Barak, akhirnya Barak berperanglah menghadap Sisera. Nah, mereka setelah hujan turun dari sungai Kison, akhirnya di Sungai Kison itu banjir adik-adik, banjir, dan memimpin 10.000 pejuangnya
menuruni lereng Gunung Tabor untuk bertempur. Akhirnya Barak bertempur dan menuruni 10.000 pejuangnya, adik-adik, prajuritnya untuk bertempur melawan Sisera. Mereka akhirnya Barak menyiapkan panah, alat untuk berperang. Nah, ketika udah di Gunung Tabor, grup Sisera adik-adik terjebak di tanah liat. Di tanah liatnya basah, dan para pejuangnya Sisera itu jatuh, dan para pejuangnya meninggalkan mereka untuk melarikan diri dan dengan berjalan kaki. Nah, setelah terjebak di tanah liat, Sisera lari adik-adik. Sisera lari, melarikan diri, berjalan kaki. Tiba-tiba adik-adik Sisera setelah lari, Sisera ketemu sama Zael. Zael, ada seorang perempuan yang bernama Zael keluar dari tenda adik-adik. Dari tenda, dari kemahnya, terus menemui Sisera. Dan Zael berkata, sembunyilah di tenda saya Tuhan, jangan takut. Jadi Sisera itu masuk adik-adik ke tenda karena Zael sudah menyuruh masuk. Nah, setelah itu Sisera diberikan susu, diberikan minum sama Zael. Nah, ketika Sisera diberikan air, karena Sisera haus, capek karena sudah melarikan diri dari Barak. Nah, kemudian ketika si Zael udah memberikan susu kepada Sisera, akhirnya Sisera disembunyikan ke dalam tenda. Nah, terus menyembunyikan dia di bawah selimut. Berdirilah di depan pintu, kata Sisera. Sisera bilang gini, jika ada yang jika ada orang datang, katakan bahwa tidak ada siapapun di sini ya, kata Sisera terhadap Zael. Nah, adik-adik, ketika si Sisera masuk ke dalam tenda dan Sisera berbicara sama Zael, kalau misalnya nanti ada orang yang datang mencari si Sisera, bilang aja Sisera tidak ada di sini. Tetapi ketika Sisera tertidur adik-adik, Sisera udah capek, udah dikasih minum, terus Sisera udah berkata sama akhirnya Sisera tertidur karena kelelahan. Nah, Zael hati-hati mendekati si Sisera adik-adik, mendekatinya dengan berhati-hati. Akhirnya si Sisera ambil palu dan nah, pasak itu adalah untuk yang menyangga tenda perkemahan itu, yang untuk bisa sampai berdiri. Nah, akhirnya si Sisera mengambil pasak itu dan palu, dan akhirnya si Zael ini akhirnya menusuk di pelipis matanya si Sisera. Akhirnya dengan pelan-pelan dia memasukkan membunuh Sisera dengan pasak tenda dan palunya di pelipis matanya si Sisera. Ketika si Zael sudah membunuh si Sisera, akhirnya datanglah Barak. Ketika Barak datang mencari Sisera, Zael keluar dari tenda adik-adik. Ketika Zael keluar dari tenda menemui Barak, terus si Sisera si Zael bilang gini ke Barak, ayo aku akan menunjukkan kepadamu pria yang kau cari, katanya si Zael. Akhirnya Barak masuk mengikuti Zael ke dalam tenda, dan Barak menemukan Sisera sudah tergeletak di sana dalam keadaan mati adik-adik. Nah, sejak dari situ bangsa Israel menjadi semakin adik-adik, sehingga akhirnya mereka menghancurkan Raja Yabin dan hidup dalam kebebasan. Akhirnya mereka bangsa Israel menang dari Raja Yabin dan hidup mereka dalam keadaan bebas adik-adik. Nah, akhirnya
si Barak dan Deborah bersyukur, mengucap syukur sama Tuhan karena udah dikasih kemenangan. Nah, jadi yang tadi Deborah bilang kalau misalnya ada nanti kemenangan ada di seorang wanita yang dibuatkan sama Deborah, seorang wanita, yaitu si Zael adik-adik, untuk memenangkan bangsa Israel dari Raja Yabin. Nah, cerita yang kita dapat hari ini adalah, firman Tuhan yang kita dapat hari ini adalah satu, Deborah adalah seorang perempuan pemberani dan memimpin Israel. Deborah seorang perempuan, nabi pertama dan hakim pertama perempuan, itu adalah seorang pemberani dan memimpin bangsa Israel. Kita bukan belajar dari Deborah, tapi kita juga belajar dari Zael. Kalau Zael juga seorang perempuan yang berani. Apa yang Tuhan Tuhan suruh untuk Deborah sampaikan itu adalah nubuat dari Tuhan. Yang kedua, Deborah bersedia untuk dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Nah, jadi adik-adik, Deborah udah bersedia untuk dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Begitu juga nanti adik-adik, walaupun adik-adik masih kecil, walaupun adik-adik masih sekolah, adik-adik bisa loh dipakai sama Tuhan untuk menyelamatkan dari pertemanan kalian, menyelamatkan dari kasih yang terbaik buat lingkungan kalian, untuk bisa mendamaikan teman-teman kalian misalnya. Nah, yang ketiga, kita oleh Tuhan kalau kita bersedia. Nah, adik-adik kalau misalnya dipakai sama Tuhan, adik-adik bisa dipakai sama Tuhan kalau adik-adik udah bersedia dan taat sama Tuhan. Nah, mulai dari kecil, dari umur kalian masih kecil, kalian bisa dipakai dipakai untuk Tuhan. Contohnya kayak adik-adik di Rocky, bisa juga adik-adik ikut melayani Tuhan, yang setiap minggunya bawa persembahan, berdoa, main musik. Nah, itu udah dipakai sama Tuhan. Kalau adik-adiknya udah bersedia. Nah, hafalan pagi ini terdapat di Yesaya 6 ayat 8. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Saulku, ini aku, utuslah aku. Oke adik-adik. Nah, nanti adik-adik bisa hafalin di rumah ya, rumah masing-masing ayat hafalannya. Nah, terima kasih adik-adik. Nanti ada Kak Yovito untuk membawakan pertanyaan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi kakak. Yeay, mantap. Gimana tadi firman Tuhan hari ini? Dahsyat, membahana badai. Oke. Hari ini kita siap-siap mau kuis sama-sama. Jadi, siapa yang sudah siap coba angkat tangannya. Angkat tangannya yang udah siap, mana angkat tangannya. Wih, ada Lala, Lala. Ada kakak Geon tadi ya, kakak lihat ya kakak Geon, keren. Ada kakak Ada Alvaro kakak dari Alvaro, mantap. Teluk Naga. Dahsyat. Ada Teluk Naga ya, Ada keren kakak Clary kak. sekali. Kakak Clary, mana kakak Clary? Keren sekali kakak Clary. Jadi peraturannya itu tunggu kakak selesai membacakan soal dan pilihannya ABC atau 1, 2, 3, 4 baru adik-adik boleh pencet raise hand-nya. Oke, semua anak taat ya? Oh pasti tentunya. Jadi hari ini kuis kita akan dibagi menjadi 2 kelompok. Kakak G silakan. Oke. Ada kelompok genap dan kelompok ganjil. Kelompok ganjil terdiri dari Refren, Kenan, Samora, Nicole, Noah, dan Geon. Kelompok genap terdiri dari Alvaro, Kiora, Jos, saya, Elka, Clary, dan Lala. Jadi adik-adik semua harus sesuai dengan yang sesuai kelompoknya. Kelompok ganjil dan genap. Diingat-ingat ya.
Kakak Gion ingat-ingat, Kakak Gion di kelompok mana tadi? Ya, nanti ditampilkan lagi. Oke, adik-adik semua sudah siap? Ada bocoran. Ayo semua berebutan, soalnya kakak Nicole lagi mandi. Dia habis ini mau cus, ada acara lagi. Dia lagi mandi. Ayo, silahkan kalian rebut posisinya ya. Ayo cepat. Biasanya dia paling cepat menjawab. Jadi kali ini dia nggak ada. Oke adik-adik? Oke kakak guys. Jaram. Oke, nomor 1 untuk kelompok ganjil berarti. Siapakah Deborah menurut Alkitab? Siapa nih? 1. Nabi perempuan dan hakim Israel. 2. Istri prajurit Israel. 3. Penyanyi di Israel. Wow. 4. Ratu di Yerusalem. 1, 2, 3 atau 4. Ada siapa saja di sini yang angkat tangan? Referen, Nicole, Kenan. Ah, dia udah selesai ternyata. Referen. 1. 1. Oke. Nicole. 1. Kenan. 1. 1. Oke, kita lihat jawabannya. Apa itu? Penyanyi ya? Wih, keren. Mantap, gas. Kelompok genap. Ayo, let's go kelompok genap. Siapkan tangannya. Pertanyaan kedua. Aduh, error nih komputer kakak nih. Aduh. Aduh, mana dia? Wah, ini dia. Apa tugas utama Deborah bagi bangsa Israel? Apa tugas utamanya? 1. Memimpin mereka dalam perjalanan pekerjaan ladang. 2. Menghakimi dan memberi nasihat berdasarkan firman Tuhan. 3. Membuat hukum baru. 4. Mengajar anak-anak. Apa nih tugasnya? Ada Josiah, Elka, dan Lala. Oke, Lala, yuk. Siapa Josiah? Jos. 2. Jos. Nomor 2. Oke, Kakak Elka. Nomor 2. Nomor 2. 2. Lala. Mana Lala cantik? Nomor 2. Nomor 2. 2. Oke. Apa Yang jawabannya? lain kurang cepet ya. Yang lain mau jawab tapi kurang cepet ya sayang. Jeng jeng. Oke, nomor 2. Oke, gas. Nomor 3 kelompok ganjil. Siap-siap. Siapakah panglima perang yang dipanggil Deborah untuk memimpin perang melawan Sisera? 1. Gideon. 2. Barak. 3. Yosua. 4. Kaleb. Siapa nih yang dipanggil? Ada Refren, ada Zamora. Refren, Samora, dan Kenan. Kenan. Ayo, Refren. Barak. 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 Oh, Barak tuh bukan Deddy Mulyadi, Baraknya tuh. Bukan ya? Oke, terus selanjutnya siapa tadi? Samora. Zamora. Zamora, anak kakak. Barak. Barak. Oke, satu lagi Kenan. Abang. Nomor dia? 2, Kak. Nomor 2. Nomor 2. Mana sih? Nah, ini dia. Oke, apa jawabannya, guys? Barak, betul. Masa sih? Oh iya, betul. Lanjut, kelompok genap. Siapa nama hakim sebelum Deborah? Wah, Yovita ini pasti. 1. Sierra. 2. Barak. 3. Ehud. 4. Yabin. 5. Yovita. Siapa? Ayo. Ada Jojos, Elka, dan Lala. Ayo. Jojos. 3. 3. Elka. Nomor 3, Kak. Ehud. 3. Kakak Lala. Keren nih kakak Lala nih. 3. 3. Tadi kakak Alvaro kurang cepet sayang. Kakak Alvaro sama Kiora kurang cepet ya nak. Jawabannya kakak guys. 1, 2, 3, 4. Atau Yovita nomor 5. Apa jawabannya? Barak. Kakak Lala ketawa. Oke, selanjutnya. Kelompok genap ya. Apa yang ditunjukkan Deborah ketika ia berani maju bersama Barak? Apa yang ditunjukkan? 1. Kekuatannya sendiri. 2. Keberanian dan iman kepada Tuhan.
3, rasa takutnya. 4, kekerasan hatinya. Siapa adik nih? Ada Nicole, Geon, dan Samora. Kakak Nicole silakan. Nomor Nicole, kakak Nicole. nomor 2 deh. Nomor 2 pakai D Nomor atau 2 dua. aja? 2. Oke. Geon. Kakak Geon. Ganteng, sayang. Dibuka mic-nya, sayang. Cinta. Nomor 2. Nah, yuk, Jo. Nomor 2. Nomor 2, ganteng. Oke. Zamora ya? Sam? Ya, Nomor Mana, Cinta? 2. Nomor 2. Oke. Apa jawabannya? Komputerku sayang, apa jawabannya? Wah, oke, nomor 2. Keren. Selanjutnya, kelompok genap. Apa pesan utama dari kepemimpinan Deborah? 1. Wanita tidak boleh memimpin. Oh, tidak. 2. Tuhan bisa memakai siapa saja yang mau taat. 3. Hanya pria yang boleh berperang. Oh, tidak. 4. Keberanian tidak penting. Siapa nih yang mau menjawab? Clary, ya Jojas, Clary. dan Elka. Aduh, kakak Alvaro, kak Kakak Yora Faro telat. kurang cepet ya. Jojas, Jojas, Clary. Nomor Sayang, 2. cantik. Nomor 2, oke. Jojas, ganteng. Mana dia? 2. 2. Kakak El, Nomor 2, Kak. nomor 2, kita lihat jawabannya. Apa ya jawabannya? Aduh, error nih. Oh, nomor 2. Betul sekali. Oke, selanjutnya kita ke kelompok ganjil. Siapakah musuh Israel yang dipimpin oleh Sisera? 1. Bangsa Moab. 2. Bangsa Midian. 3. Bangsa Kanaan. 4. Bangsa Filistin. 5. Bangsa Indonesia. Ada siapa nih? Refren, Samora, dan Geon. Ayo, Ref. 4. Hah? 5? 4. 4. 4. Samora. Nomor 4. 4. 4. Geon. Ganteng. Makan apa sih, nak? Nomor Geon. Makan lagi itu kan makan. Apa Nomor guys? Nomor 3. Dibilang jawab nomor 5 bahasa Indonesia. Siapa yang akhirnya membunuh Sisera? 1. Yabin. 2. Barak. 3. Joel. 4. Deborah. Siapa nih yang mau jawab? Alvaro. Ada Wow, Alvaro, keren. Jojas, dan Alvaro Elka. akhirnya. Alvaro, kakak Alvaro. Nomor 2, Kak. 2. Oke, Jojos, ganteng. 3. 3. Satu lagi ya. Lupa kakak. Elka. Nomor 3, Kakak Kak. Elka. Nomor 3. Oke, kita lihat jawabannya. Siapa yang akhirnya membunuh si Sera nih? Siapa nih? Jeng jeng. Siapa jawabannya? 1. Wih, nomor 3. Oke, selanjutnya. Kelompok genap ya. Setelah kemenangan, apa yang dilakukan Deborah bersama Barak? Apa nih yang dilakukan mereka? 1. Membagi harta rampasan. 2. Menyanyikan nyanyian pujian kepada Tuhan. 3. Menyusun tentara baru. 4. Pergi ke Yerusalem. Apa yang dilakukan nih? Ada siapa? Ada Refren, Nicole, dan Samora. Ref, sayang. 2. Ref. 2. Kakak Nicole. 2. 2. Samora. Sam. 2. Noah.
Dua. Ya. Oke, kita lihat jawabannya. Apa yang dilakukan mereka berdua kira-kira? Oke, betul sekali nomor dua. Selanjutnya kelompok genap. Apa pelajaran tentang keberanian dari kisah Deborah? Apa pelajarannya? Satu, keberanian datang dari kekuatan manusia. Dua, keberanian sejati datang dari iman dan ketaatan kepada Tuhan. Tiga, berani berarti tidak takut sama sekali. Empat, keberanian hanya dimiliki oleh pria. Oke, apa jawabannya guys? Clary, Alvaro, dan Lala. Clary, cinta, cantik, mana? Nomor Buka mic dua. saya. Oke, nomor dua. Nomor Kian dua, Ganji. Kak. Iya, nomor dua. Terus tadi satu lagi siapa ya? Lala, Lala sayang. Nomor dua, Kak. Sama. Nomor dua, Kak. Oke. Iya, jawabannya Kak. Silakan. Nomor dua. Oke, keren sekali adik-adik. Masih ada. Oh, sudah selesai. Ih, kirain kakak masih 10 pertanyaan lagi. Udah selesai ternyata. Ayo ikut KJP Rocky. Setiap hari Sabtu jam 6 pagi via Zoom. Ajak semua teman-temanmu, semua anak yang berusia di bawah 12 tahun. Ikut KJP Rocky. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Sampai jumpa. Ada yang Oh, seri nih, oh, Kak. Yuk, Kak Esther. Oh, Kakak Esther, kita ah, harus kasih satu pertanyaan lagi buat mereka. oke. Ini satu pertanyaan apa dua pertanyaan, Kakak Grace? Dua, Kak. Satu kelompok satu. Oh, dua pertanyaan. Dua Baiklah, baiklah, pertanyaan. baiklah. Oke, berarti yang kelompok mana dulu, Kak? Kelompok satu dulu. Kelompok satu. Oke, Ya, berarti baik. Kelompok satu, pertanyaannya adalah siap-siap ya untuk Referen Zamora Nicole. Hanya untuk orang ini. Ingat, ini pertanyaan pertama ya untuk Referen Zamora Nicole. Pertanyaannya adalah, deng 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 deng, sebutkan berapa jumlah kereta kuda api yang dimiliki oleh si Sarah. Oke, ada Nicole, ada siapa tuh? Siapa tuh? Siapa kamu? Siapa kamu? Ada Jamora, ada Refren. Oke, silakan. Nicole dulu. Ayo Nicole, Eh, jawabannya. 199. Hah? 199. Oke. Refren. Iya, Zamora dulu, sorry. Jamora dulu. Samora dulu. Iya, Samora dulu. 900. 900. Refren. 104. 104. Baik. Coba dijumlah berapa totalnya? Enggak, bukan, bukan. Totalnya 1.500. Jadi 5.000 kembali, Kak. Oh ya, 3.500. kembali goceng ya. Iya. Oke, baiklah. Berarti Aduh, aku em, deg-degan nih. Aduh, aku jawab deg-degan. jawabannya adalah 900. Berarti pemenangnya adalah Zamora. Yeay, Samora. kasih raise hand dulu dong. Yeay. Wow, oke. Nah, untuk kelompok dua nih ada Josaya sama LK. Siap-siap ya. Siap-siap. Pasang telinga, telinga mah udah ada ya di situ ya di tempatnya ya. Dengarkan baik-baik. Oke. Apa ya? Ayat hafalannya ya. Oke, sorry. Kak Esther salah.
Bentar. Sebutkan ayat hafalan hari ini. Ada LK, ada Josaya. Oke, silakan. Di LK. Yesaya 6 ayat 8. Oke. Oke, Kakak, silakan. Siapa nih pemenangnya berarti Kak Grace? Oke, luar Kakak Esther biasa sampai ya semuanya. kepanasan nih. Adik-adik keren-keren loh. Oke, pemenangnya adalah congratulations Zamora dan Elka. Yeay, luar biasa. Oke, selamat ya untuk Zamora dan Kakak LK. Yang lain bukan berarti nggak keren ya adik-adik ya. Tapi yang namanya games pasti harus ada yang paling cepat. Kalian bukan nggak bisa jawab, tapi kurang cepat aja. Oke, Kakak Esther bangga sama kalian, keren-keren. Oke, Kakak Grace, lanjut Kak. Oke, pengumuman selanjutnya. Oke. Oke, ini dia pengumumannya. Dalam minggu ini, maksudnya dari hari Senin sampai Sabtu ini, ada teman kita yang berulang tahun, yaitu Kenan. Wow, happy birthday ya Kenan. Kemarin ulang tahun hari Wih. Selasa ya. Happy birthday, Ken. Happy birthday, Kenan. Happy birthday, Kenan. Anak siapa sih ini Kenan ini ya? Oke. Nanti minta tolong Kak Esther doakan juga ya di doa penutup. Ya, Kak Esther mau berdoa ya buat adik-adik semuanya dan juga ada Kenan yang berulang tahun. Yang ulang tahun, ayo yang ulang tahun kenapa yang ulang tahun? Oke ya, yuk kita berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih untuk anak-anak hebat hari ini yang boleh ikut doa pagi. Kak Esther berdoa untuk Clary dan Geon Tuhan, berkati em, studi mereka, sekolah mereka, berkati orang tua mereka, berikan mereka berdua kepintaran, kecerdasan yang datang dari Tuhan, hikmat dan perlindungan Tuhan. Kemanapun mereka pergi, ada malaikat Tuhan yang berjaga dalam hidup mereka, dalam keluarga mereka, Tuhan. Terima kasih juga untuk referen ya Tuhan. Terima kasih untuk referen yang sehat, yang pintar, semakin diberkati di dalam Tuhan. Masa depan yang gilang gemilang. Berkati ayah dan ibu dari referen, adiknya, kakak lanang juga. Tuhan Yesus memberkati. Kak Esther juga berdoa Tuhan untuk Jojos, berkati Tuhan, berikan kepintaran, hikmat, takut akan Tuhan ada dalam hidupnya dan berkati seluruh masa depannya Tuhan. Kak Esther berdoa untuk Abang Noah Tuhan, berkat-Mu melimpah untuk Abang Noah, berkati dengan kepintaran, dengan kesehatan, dengan kecerdasan yang datang dari Tuhan. Dan kami percaya Abang Noah dipelihara sempurna oleh Tuhan. Berkati Zamora Tuhan, berkati sekolahnya, berkati orang tuanya, berkati masa depannya, berikan takut akan Tuhan dalam hati pikirannya, kecerdasan, rendah hati, murah hati, taruh dalam kakak Zamora juga. Kak Esther berdoa Tuhan untuk kakak Alvaro. Berkati kakak Alvaro, tambah-tambahkan hikmat, kepintaran, takut akan Tuhan, cinta Tuhan dalam hidup kakak Alvaro. Berkati orang tua kakak Alvaro, berkati adik-adiknya, berkati keluarganya Tuhan Yesus. Terima kasih juga untuk Lala Tuhan. Berkati kakak Lala, berikan hikmat, kepintaran, kecerdasan, takut akan Tuhan ada dalam hati, dalam pikiran kakak Lala. Kakak Lala dipelihara sempurna oleh Tuhan. Berkati mama papanya, berkati pekerjaan mama papanya juga. Kak Esther berdoa Tuhan untuk Kiora, berkati Kiora Tuhan Yesus, biar Kiora terus dalam perlindungan Tuhan, takut akan Tuhan, roh hikmat, kepintaran, kecerdasan ada dalam Kiora, sehingga Kiora menjadi berkat dimanapun berada. Berkati mama papanya Tuhan,
berkati hidup Kiora. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Nicole. Berkat-Mu ada atas Nicole Tuhan. Terus tambah-tambahkan hikmat, kepintaran, kecerdasan. Berkati kalau hari ini Kakak Nicole akan tampil yang terbaik datang dari Tuhan. Dan Tuhan memberkati apapun yang dikerjakan oleh Kakak Nicole Tuhan. Untuk masa depannya, Tuhan Yesus memberkati. Berkati mama papanya Tuhan. Kami percaya perlindungan Tuhan sempurna. Kakak Elka, Engkau memberkati Tuhan Yesus. Berikan kepintaran, kecerdasan, takut akan Tuhan dalam hati, pikiran, Kakak Elka. Terima kasih Tuhan. Kak Esther berdoa untuk kakak-kakak yang ada. Kak Yovita, Engkau memberkati, berkati pekerjaan, berkati pelayanannya. Kak Alina, Engkau memberkati Tuhan pekerjaan, pelayanan, suami, anak. Berkati semuanya Tuhan. Berkati kakak Grace Kalante, berkati kakak Grace Romaulita, berkati kakak Amanda. Berkat-Mu atas kami semua Tuhan. Perlindungan Tuhan turun atas kami kemanapun kami pergi sepanjang hari ini. Ada malaikat Tuhan yang berjaga, dijauhkan dari semua yang buruk, dijauhkan dari semua yang bukan datang dari Tuhan. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perlindungan Tuhan yang hebat dan luar biasa. Kak Esther juga berdoa Tuhan, kami mau sama-sama memberkati Kenan yang ulang tahun tanggal 9 bulan 9 kemarin. Tuhan Yesus memberkati Kenan, berikan kecerdasan untuk hidup Kenan, berkati masa depan Kenan jadi anak pintar, takut akan Tuhan, pemimpin masa depan, hidupnya semakin bersinar karena Tuhan ada di dalam hati pikirannya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk 5 tahun penyertaan Tuhan dan tahun-tahun ke depan juga Kenan ada dalam perlindungan, perkenanan dan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, mengucap syukur. Amin.